sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi yang kami muliakan secara keluarga, para alumni yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan panas-panas yang kita rasakan bisa mengurangi panas-panas di masyarakat, sehingga tidak merasakan kepanasan lagi. Kita semua mendapatkan naungan di mana tidak ada naungan lain dan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Para alumni, tetaplah jadi santri. Pesan kuliah rokokan jadi santri di pondok santri, di omah santri. Santri itu apa sih? SANTRI. S, santri itu yang pertama, dan ini yang paling penting. Soalnya santri kita gue S, jadi ini antri. Oleh kedua itu, apa itu sopan santun? Santri itu identik dengan tata krama, santri itu identik dengan adab. Maka al-adab fawqa adab itu di atasnya ilmu. Imam Syafi'i menjadi imam besar bukan hanya karena ilmunya yang luas, tapi juga karena adabnya kepada guru. Imam Malik sebagai guru yang berpesan, dan pesan ini diingat dan disampaikan oleh Imam Syafi'i. Ij'al ilmaka bilqam wa adabaka daqiqan. Jadikan ilmumu seperti garam dan akhlakmu seperti tepungnya. Orang kalau bikin jajan namanya roti, perbandingan garam sama tepung. Jadikan ilmumu seperti garam, adabmu seperti tepung. Jadi jauh lebih banyak adabnya daripada. Jangan balik. Orang bikin roti, tepungnya 1 gram, gulanya 1 kilo. Gula garamnya 1 ancur persen. Seperti itulah kalau santri ngalim tapi nggak ada akhlak. Nah, tadi santri, saya teringat kisahnya Habib Abdurrahman Al-Attas, yang dia pemilik roti Al-Attas. Beliau suatu ketika dipijit oleh santrinya, dipijat, tengah-tengah dipijat, santri ini jenenge Ali. Wong itu kok dilungkas atau ngomongnya di perjalanan musika. Ali ini mijet, tengah-tengah mijet katanya dulu nih. Gerbang kalau dihijir aku. Guru nih dahulu yang kan ini santri-santri yang miring langsung belanja. Nih gerbang nyambut. Yang begini kejauh siji kali ini pancet nih jadi tenang ditanya ini kamu gak kalau balik bisa berpenjok boten ya lu apa sama mau nggak bikin kan namanya teman dan umur kan film tenang boten-boten dulu satu kalau nggak bikin kalau misalnya jadi kalau mau tiga
saking teko ridho nih guru tentu sampai waktu Al-Abbas ini mendikan lewat orang hadiah pakai nama aku tak akan tak tombol kecoba diikut sertakan muridku Ali Baros Allahumma sholli ala Muhammad Korau maka lekan dengan ini pernah ngaji kita dulu ini hadis-hadis hukum-hukum akal mulai dari wudhu, sholat, poso, macam-macam. Tapi di bagian terakhir Ibnu Hajar kata sekolah ini mencantumkan kita mencantumkan judul itu adalah kita berjari di belakang itu tentang adab. Itu secara tidak langsung beliau menasihati santri le'al ilmu sumber lagi untuk lagi dan namanya tata krama adab akhlak tidak hanya kepada guru nang tombo ya butuh tata krama nang bojo termasuk butuh tata krama. Jangan sampai ada santri kena kasus KDRT namanya santri itu hanya ada SD soal satu termasuk kepada istri. Maka santri-santri ini kalau menikah para murid kalian niki harus sayang sama istrinya sendiri, jangan istri tetangga. Butuh saya jangan sampai muring-muring apa namanya bebu sing sabar. Santri itu dilatih sabar, termasuk sabar menghadapi istri. Orang itu kalau sudah menikah dia akan menjadi mulia karena dia menjadi satu di antara dua pilihan. Apa itu? Imma menjadi wali, wa imma menjadi raja. Wong lanang lek rabi iso dadi raja, iso dadi wali. Lek sampeyan rabi kok tepak wong wedok sing nyuruh, sing praten, sing ngadeni, sing taat, berarti sampeyan iki dadi raja. Tapi lek sampeyan ketepakan rabi karo wedok, masya Allah, wis tentang gak taat cerewet. Tapi sampeyan sabar, berarti sampeyan dadi wali. Kira-kira sing hadir niki akeh bojone atau akeh waline? Akeh waline. Nopo-nopo keduanya sama-sama terbaik. Santri S yang kedua adalah A nya itu amanah. Santri kudu amanah, kudu bisa dipercaya, kalau sampai seperti orang yang bukan santri. Pepatah mengatakan nek titip duit akeh sudoe, nek titip omongan akeh tambahan. Maka santri harus amanah. Kok kalau sudah pulang harus amanah, dagang, kudu-kudu, ojo ngapusi. Oh, santri dagang, kayak judi ngapusi umum, itu nggak cuma. Santri di model itu mesti salah, mas Mono. Keliru, ada yang keliru ketika mencoba. Jadilah seperti ulama, ada seorang namanya Muhammad Ibnu Munkadir. Beliau punya toko. Di toko itu dia jualan baju, jualan kain. Ada yang harganya 5 dirham, 10, 20, 30. Satu ketika dia pulang istirahat, dipesankan kepada pembantunya, turun zakat atau kursi. Setelah kemudian Muhammad Ibnu Munkadir balik, ternyata ada pembeli, dicek, loh, itu keliru, awak ini kontrak 5 dirham, kok ditol 10 dirham? Ayo cari orangnya, ini aman, mesti nilai 5, kok ditol 10? Coba kalau orang sekarang, beliau mau lebih pintar. Dicari, akhirnya dicari orangnya ketemu, Pak, regane mau beli itu saja oleh 5 dirham, betul 10 dirham.
apa katanya, tak apa, wis tak apa wis nurutin. Aku ridho katanya. Iya Allah itu, tapi aku sih nggak ridho, sih dojo kan nggak ridho. Ini sampai balik lo, apa boleh sesuai tak balik, sesuai aja di balik. Subhanallah, ini adalah jual beli yang berkah. Tak ngabusi. Kemudian yang ketiga, santri SAN, N-nya itu singkatannya nerima. Nerima, menerima apa yang ada. Wong itu semakin nerima rezeki pandemi Gusti Allah, insya Allah gak bakal langsung susah. Mulai sing paling enak oleh bojo santri, karena sehari-hari dia sudah terbiasa hidup dengan apa yang ada. Maka insya Allah rapi pada santri ini insya Allah gak pati susah-susah. Soalnya apa? Biasa mangan biasaan ini termasuk di pondok ini mangan ini kan masya Allah itu luar biasa. Pokoknya santri kerasan dimiliki berarti hebat. Ada santri dari daerah Pasuruan tidak miliki oleh seminggu ngaku dan bertanya apa sih nggak ada makan kayak ini kita akan bertonton ya dan apa nak dulunya makan aku dipun dulu waktu itu tapi ini akeh cari konten itu tak mau belajar hidup sederhana. Lek urusan sufi, kabeh wong. Tapi kalau menerima apa yang ada itu belajar. Maka belajar di pondok kita harus belajar hidup sederhana. Menerima. Kemudian yang keempat adalah tawadhu. Santri itu betul tawadhu. Meskipun banyak dia punya kelebihan, tapi tidak menjadikan hal itu sombong, karena dia tahu semua adalah titipan. Punya harta seberapa pun harta titipan, bisa jadi sekejap diambil oleh Allah, mungkin dirampok atau usahanya bangkrut atau mungkin yang lain. Punya wajah yang tampan, rupawan, itu pun titipan. Seiring dengan berjalannya usia akan keriput dan turun. Maka tidak pernah menyombongkan dirinya. Makanya nggak usah cerita-cerita oleh santan dari Allah. Mau kontrolnya ingin terjadi reuni hal biasa, nggak usah menunjukkan pencapaian urusan dunia. Perkor ini di mobil, tidak apa alhamdulillah. Tapi tonggo sing ganti alun ini gak dijak, mencerita mobil itu. Misalnya sih di mobil itu tonggo yang biar kita alun dijak. Ini mau kayak kamera. Tak mampu. Settingan dengan alhamdulillah kalau hebat. Hebat itu pada aku membeli mobil baru versi saja. Kemudian ada yang bertanya, ya ini gini-gini kan. Makanya mengatakan untuk berhubungan berdoa dia nanti dulu itu di harus diberitahu mobil nggak gitu yang kelima adalah R. Apa R itu? Rajin itu bekerja keras. Urusan usaha dia mendapatkan, urusan ibadah dia mendapatkan. Karena santri itu yakin manusia itu hanya bisa berusaha. Adapun hasil itu adalah haknya Allah Subhanahu. Orang berusaha, mau dia jatuh bangun tetap bekerja. Orang bekerja tidak tahu kapan dia akan menjadi kaya. Tapi hal itu tidak menjadikan putus asa dan berhenti bekerja. Dia terus bekerja karena dia yakin kalau usaha itu adalah urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panjenengan ini kan orang
ngaji ke Yaita, mungkin masih ingat. Pada waktu ngaji ini sering di bola-bola, ada satu sila. Pada waktu ngaji Minhajul Adil, pada waktu ngaji Riyadhus Shalihin, beliau sering mengulang-ulang syiran. Jadi masih ingat tokoh Islam, misalnya sampai lagi. Kam akilin ayat marahiku wajahilin jahilin beliau kan gak nyambung wajahilin jahilin talaqahumar suko betapa banyak orang yang pintar tapi uripe angel melarat maksudnya, dan betapa banyak orang bodoh yura sekolah tamatan SD tapi sugih. Ini sing dari kontimu. Soalnya kok gak ngerti lek rezeki itu urusan Gusti Allah. Urusan rezeki bukan karena sekolahnya tinggi. Kalau sekolahnya tinggi semakin banyak rezeki, maka 100 orang yang paling kaya di dunia mestinya adalah bertitel profesor. Ternyata hanya tidak seperti itu. Justru yang nggak lulus kuliah, sehingga mengenyam pendidikan formal tinggi, itu justru menjadi orang kaya. Maka kita harus beriman, yakin rezeki dari Gusti. Maka tak kalah bekerja itu ikhtiar usaha. Sementara rezeki dari Allah. Maka datang panjenengan bekerja, ojo lali jaluk nang Gusti. Kerja yo kerja, ojo lali mojo wahi. Dan rezeki ini baru ingat kerja ya kerja, tapi wayak sholat ya sholat. Ojo sampai ninggal sholat duhur rezeki gak dilakoni, asar ketemu maghrib gak dilakoni gara-gara sibuk kerja nahudu. Saya ingat dengan halal tetap menemukan terakhir beliau bercerita tentang Syihabuddin. Syihabuddin. Ceritanya beliau tentang Syihabuddin dan Syihabuddin juga punya obor agama. Santri itu dari penerang agama. Santri mulai kudu ulang, bukan mau ulang di sekolah, ulang di TPP. Mereka di TPP tidak ada sekolah di sekolah anak itu. Mereka kalau mulanya anak mulanya ponahan, pokoknya itu dulu. Ilmu itu ada zakatnya. Dibeli syaitan zakat, buat zakat ilmu. Ilmu itu ada zakat. Segala sesuatu punya zakat dan zakatnya ilmu adalah mengajar. Jadi penjara adalah mengajar. Mengajar tidak harus di ruang kelas, tidak harus di podium, tidak harus di masjid. Dengan jagungan karo tonggone di rokokan. Boten nuturi. Cek tonggone ini belum sholat. Ini Gusti Allah itu jenenge ngajar. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngadu. Dia cerita juga tentang ngadu. Ingat, ngadu itu katakan Nabi inna dunya kulluhum fadlah. Dunia itu adalah manis dan hijau. Manis kalau panganan, madu itu manis. Ingat, dunia ini seperti madu, manis. Tapi ingat, manis tidak boleh aken. Aken itu tapi kencing. Mulai oleh kerja, teman-teman. Leklah itu sholat jangan sampai ditinggalkan karena betapa banyak orang bekerja katanya mencari sesuap nasi, tapi tak kalah bekerja dia lupa makan nasi. Betapa banyak orang yang bekerja katanya karena untuk ibadah,